Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salah seorang daripada sahabat nak minta pandangan, nak minta panduan bimbingan daripada si Nu'man tentang keadaan bini yang setengah degil di rumah. Jadi putlah ini dengan insan yang paling disegani sama setan, yang dengan istri tidak berselisihan dengan beliau, barangkali beliau boleh memberikan tip-tip, panduan, bimbingan agar bagaimana dengan bini tidak merepet, tidak memarahi dan tidak berani kepada suami. Jadi dengan Hambalah tadi pun pergi menuju rumah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ternyata sebelum lagi sampai ke rumah beliau sudah kedengaran suara bini beliau lantang dan nyaring. Maka dengan beliau pun patah balik. Jadi ini barangkali salah alamat. Apa kira-kira akan dapat panduan macam mana, bimbingan seperti apa? Kalau dengan isi Sayyidina Umar pun juga merepet juga di rumah beliau pada saat ketika itu. Tapi si Umar garang. Begitu dapat informasi ada dengan salah seorang bercadang nak datang berjumpa dengan si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beberapa hari kemudian si Umar panggil, saya dapat informasi awak nak jumpa dengan aku, tapi kenapa digagalkan, kenapa dibatalkan, kenapa patah balik? Jadi kata laki-laki tadi itu, sebenarnya ya Amirul Mukminin memang saya punya cadangan, tapi rencana saya batalkan. Kenapa? Sebab saya bercadang nak berjumpa dengan Tuhan, ingin mendapatkan nasihat, panduan, bimbingan, masukan agar bagaimana dengan kita boleh mengatasi sedikit kedegilan, keberanian bini kita di rumah. Aku ingin mendapatkan panduan daripada Tuhan, nasihat agar bagaimana dengan kita dapat solusi yang bijak supaya dengan istri-istri kita tuh tidak berani dengan kita. Dia bukan pasal TB, orang dikatakan tak berani tambah bini atau tidak berani kawin lagi karena ada penyakit TB, artinya takut bini. Tak, bukan pasal takut bini tidak takut dengan kita, itu masalah kita. Betul. Saya pikir memang kalau bini itu takut ke kita, dia tidak merepet dengan kita, dia tak akan cakap macam-macam, dia senyap aja, dia sami'na wa ata'na. Tapi dia kita sepatah, dia 3 patah. Kadang-kadang benda udah lama tuh terbongkar kembali. Tak tahulah macam mana rekodnya, masya Allah tabarakallah. Jadi setelah saya datang atau setelah pada waktu saya sudah hampir dekat dengan rumah Tuhan, ternyata istri Tuhan pun seperti itu. Ternyata istri Tuhan Khalifah pun juga semacam itu. Apa kata si Umar dengan jawabannya? Ini cerita belum habis. Jadi kata si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, macam mana kita tidak tabah dan sabar dengan bini? Mereka yang menjadi penyalur kepada nafsu kita, mereka yang mengidam, mereka yang menghamilkan anak kita, mereka yang melahirkan, mereka yang membelah, mereka yang menyusukan. Ayo yang hadis sekarang yang sudah berjanggut putih, yang sudah usia 60-an, siapa di kalangan kita yang pernah melahirkan anak? Siapa di antara daripada kita yang pernah mengidam? Siapa di antara daripada kita yang pernah menyusukan anak? Jangankan menyusukan anak, tengok susu kita pun tak lalu tengok dia. Apa itu berbulu, tertusuk mulutnya, tak lalu tengok, apalagi kalau sampai menyusul dengan kita. Itu hakikat yang sebenarnya. Betul, masya Allah tabarakallah. Yang bertanggung jawab dengan putra putri kita siapa? Yang kemaskan rumah kita yang berantakan itu siapa? Yang sajikan makanan dan juga dengan saja dan hidangan itu juga siapa? Apakah tidak sepatutnya dengan kita patuh dan taat kepada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Nabi kita berpesan kepada kita, berbuat baiklah kamu kepada kaum wanita. Nabi kita bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan anak bini dan juga dengan sanak saudaranya, dan aku adalah merupakan manusia yang paling baik dengan keluarga juga dengan ahli keluarga. حياة روحي وروحه سر حقيقتي